Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar lagi dengan kurva. Kita akan belajar tentang fungsi linier. Hari ini kita akan belajar tentang fungsi linier ya. Tentu saja di SMP dulu pernah. Mari kita belajar bersama kurva ya. Semoga kalian jadi paham dengan belajar fungsi linier. Apa itu fungsi linier? Sebelumnya kalian harus tahu dulu apa itu arti fungsi. Fungsi itu adalah hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, yang masing-masing variabel tersebut saling mempengaruhi. Apa itu variabel atau nama lainnya peubah? Yaitu suatu besaran yang di dalam suatu permasalahan nilainya dapat berubah-ubah. Kemudian variabel bebas atau disebut independent variable. Apa itu? Peubah yang nilainya tidak tergantung pada peubah lain, dan nilai peubah ini akan menentukan nilai fungsi yang bersangkutan. Kemudian ada lagi variabel tergantung atau dependent variable. Apa itu? Peubah yang nilainya tergantung pada peubah yang lainnya. Itu ya. Nah, sekarang apa itu fungsi linier? Merupakan fungsi yang pangkat tertinggi dari variabel bebasnya adalah 1 ya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan AX plus B, di mana A adalah koefisien arahnya, B konstanta yang merupakan titik potong pada sumbu Y, X adalah variabel bebas, dan Y adalah variabel tergantung. Nah, bagaimana cara menggambar fungsi linier? Ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara daftar, yang kedua dengan cara matematis. Yang pertama dengan cara daftar. Nah, kalian dulu pernah kan membuat persamaan linier? Biasanya dibuat tabel dulu. Nah, kalau cara daftar kita ambil sembarang angka. Misalnya Y sama dengan 2X plus 10. Nah, kita ambil X-nya 0, maka Y-nya 10, X-nya 1, Y-nya 12, X-nya 2, Y-nya 14, dan seterusnya sampai X-nya 7 sama Y-nya 24. Tinggal dimasukkan ke persamaannya. Nah, kalau kita gambar seperti ini ya, yang mendatar adalah sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Ya, itu ada garis lurus. Ini adalah fungsi linearnya, yang sering kita sebut persamaan linier satu variabel. Nah, kalau dengan cara matematis bagaimana? Ya, dengan cara mencari ciri matematisnya. Ya, Y sama dengan 2X plus 10 seperti biasa. Cari titik potong terhadap sumbu Y, maka X-nya 0. Masukkan ke persamaannya. Y sama dengan 2 kali 0 ditambah 10 berarti sama dengan 10. Jadi titik potong pada sumbu Y adalah 0,10. Ingat, 0 adalah titik yang ada di sumbu X, 10 adalah titik yang ada di sumbu Y. Jangan sampai kebalik ya. Dan titik potong sumbu X adalah Y sama dengan 0. Nah, berarti Y-nya 0. 0 sama dengan 2X plus 10. 2X pindah ruas ke kiri jadi min 2X sama dengan 10. Berarti X-nya sama dengan 10 dibagi min 2 adalah min 5. Jadi titik potong pada sumbu X adalah min 5,0. Nah, kalau kita gambar pakai tabel sebelum di koordinat kartesius, untuk lebih mudahnya, X-nya 0, biasanya buka tutup ya, X-nya 0 tutup, maka Y-nya 10, Y-nya 0, Y-nya tutup, 2X tambah 10, berarti X-nya berapa? Berarti min 5 ya. Nah, bagaimana grafiknya? Seperti ini. Min 5,0, maka titiknya di sini, min 5,0 ya. 0,10 titiknya di sini, kemudian kita garis. Inilah persamaan garisnya. Ya, paham ya? Sangat mudah. Nah, sekarang bagaimana untuk mencari fungsi linier? Ada 4 ternyata caranya.
metode 2 titik atau dwi koordinat, metode titik potong sumbu, metode kemiringan garis dan titik, dan metode kemiringan garis dan titik potong sumbu. Nah, kalian harus ingat keempat-empatnya ya. Nanti cari yang paling mudah yang mana. Tapi karena baru belajar, keempatnya harus bisa. Satu-satunya cara untuk bisa apa? Banyak berlatih soal. Tidak ada cara lain selain berlatih soal. Sekarang metode 2 titik, dwi koordinat. Nah, ini rumusnya Y kurangi Y1 per Y2 kurangi Y1 sama dengan X kurangi X1 per X2 kurangi X1. Dulu SMP ini sudah pernah ya, tinggal kita ulang lagi. Kita ingat lagi. Contoh, tentukan bersama garis melalui titik A 4,2 dan B 2,6. Nah, bagaimana ini menyelesaikannya? Nah, kita masukkan ke rumusnya tadi ya. A 4,2 berarti X1-nya 4, Y1-nya 2. B 2,6 berarti X2-nya sama dengan 2, Y2-nya sama dengan 6. Ya, kita masukkan Y kurangi 2 per 6 kurangi 2 sama dengan X kurangi 4 per 2 kurangi 4. 6 kurangi 2, 4. 2 kurangi 4 negatif 2. Kemudian kita selesaikan perkalian silang ya. Berarti min 2 Y ditambah 4 sama dengan 4X kurangi 16. Berarti min 2Y sama dengan 4X kurangi 20 ya. Min 4-nya kita pindah ke kanan. Dan Y sama dengan min 2X plus 10. Kalau kita gambar seperti ini ya, caranya seperti tadi. Sekarang metode yang kedua dengan titik potong sumbu. Nah, rumusnya ini. Y per B kurangi 1 sama dengan min X per A. Ya, kita ubah jadi Y per B ditambah X per A sama dengan 1. Ingat. Min X pindah ke kiri jadi plus, min 1 pindah ke kanan jadi 1. Kenapa kok berubah? Karena sama-sama ditambah atau dikurangi dengan bilangan yang sama. Itu ya prinsipnya. Contoh, bola persamaan garis. Jika titik potong dari sumbu Y adalah 0,6 dan titik potong sumbu X adalah 4,0. Nah, tinggal kita masukkan Y per 6 ditambah X per 4 sama dengan 1. Kedua-dua sama-sama kita kalikan 12. Berarti Y per 6 kali 12, 12 bagi 6, 2. Berarti jadi 2Y. X per 4 kali 12, 12 bagi 4, 3. 3X sama dengan 12 kali 1, 12. Kemudian Y sama dengan min 3 per 2X plus 6. Ya, semua kita bagi 2 karena harus 1Y ya. Sekarang dengan cara metode kemiringan garis dan titik. Nah, pakai rumus Y min 1 sama dengan M kali X min X1. Masih ingat ya, gradien M kemiringan garis SMP. Contoh, carilah persamaan garis melalui titik 4,2 dengan kemiringan min 3. Nah, berarti M-nya min 3, Y1-nya min 2, X1-nya 4. Kemudian kita selesaikan, ketemu Y sama dengan min 3X plus 14. Nah, sekarang kalau dengan metode kemiringan garis dan titik sumbu. Nah, pakai rumus Y sama dengan MX plus B. M adalah gradien Y, B adalah titik potong dengan sumbu Y. Misalnya itu soalnya 0,4. Berarti B-nya negatif 4. Ya sudah, tinggal masukkan Y sama dengan 5X kurangi 4. Ya. Sudah jelas ya untuk materi hari ini. Semoga kalian tetap semangat. Sukses selalu. Semangat belajar matematika. Good luck. Matematika menyenangkan. Salam sukses dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.